Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang gadis bernama Aisyah. Hidupnya sederhana, penuh dengan tantangan dan perjuangan. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya adalah seorang penjahit. Mereka hidup dari hasil pertanian yang kadang berlimpah, kadang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Aisyah adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dan sebagai kakak, dia merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarga. Namun, ada satu hal yang berbeda dari Aisyah. Sejak kecil, dia memiliki cita-cita yang sangat besar, menjadi seorang guru. Dia selalu bermimpi untuk bisa mengajarkan anak-anak desa supaya mereka bisa meraih masa depan yang lebih cerah. Aisyah tahu, pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan, dan dia ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Namun, cita-citanya itu tidak mudah. Di desa tempat tinggalnya, sekolah hanyalah sebuah bangunan kecil yang hanya bisa menampung beberapa anak. Bahkan, buku pelajaran pun sangat terbatas. Aisyah tidak pernah punya buku yang lengkap seperti yang dimiliki anak-anak kota. Meski begitu, semangatnya tidak pernah padam. Setiap malam, setelah membantu ibunya menjahit dan ayahnya merawat kebun, Aisyah selalu meluangkan waktu untuk belajar. Sumber buku pelajarannya hanyalah buku pinjaman dari guru yang datang dari kota, dan setiap halaman yang ia baca terasa sangat berharga. Namun, seiring waktu, kehidupan mulai menunjukkan kesulitan yang semakin besar. Tanah tempat ayahnya bertani semakin kering, dan hasil panen pun semakin menurun. Ayahnya sering terlihat lelah dan cemas. Aisyah tahu, hidup mereka semakin sulit. Pada suatu sore, ketika Aisyah sedang belajar di bawah pohon jambu dekat rumah, ayahnya mendekat dengan langkah berat. Wajahnya tampak murung, dan suara berat menggetarkan hati Aisyah. "Aisyah, kita harus berhenti sekolah. Ayah tak mampu lagi membayar biaya sekolahmu. Biaya hidup semakin tinggi, dan tanah kita tak menghasilkan apa-apa." Air mata Aisyah hampir tumpah, tapi dia menahan diri. "Aku tak akan berhenti, Ayah," jawabnya dengan tegas, meski hati kecilnya mulai tergerus kesedihan. "Aku akan terus berjuang. Aku tahu ini berat, tapi aku tak akan berhenti. Aku harus menjadi guru." Namun, ayahnya hanya menggelengkan kepala, seolah tak yakin dengan kata-kata Aisyah. "Kamu hanya anak perempuan, Aisyah. Dunia ini tidak akan memberi banyak kesempatan padamu." Aisyah menatap langit yang perlahan gelap. Mimpi besar itu terasa semakin jauh, tapi ia tahu, meski segala yang ada di sekitarnya terasa menekan, ia tak akan pernah berhenti berjuang. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Aisyah masih berusaha untuk tetap belajar dengan tekun, beban berat semakin menghimpit. Di sekolah, anak-anak dari keluarga kaya mulai menyindirnya, menertawakan bajunya yang compang-camping dan sapu tangan lusuh yang selalu dibawanya. Mereka tidak tahu bahwa Aisyah sebenarnya berjuang lebih keras dari mereka semua. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam, setelah matahari terbenam, dia harus belajar dalam penerangan lilin yang temaram, sementara teman-temannya bermain atau beristirahat. Suatu hari, ketika Aisyah hendak pulang setelah mengikuti pelajaran tambahan yang diberikan oleh guru dari kota, dia melihat ayahnya duduk termenung di bawah pohon jambu yang sama. Raut wajahnya yang biasanya penuh semangat kini terlihat rapuh. Aisyah menghampiri ayahnya, merasakan beban berat yang seolah tertuang dalam setiap kerutan wajah lelaki itu. "Ayah, kenapa? Ada apa?" tanyanya pelan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ayahnya menghela napas panjang, matanya tampak sembab. "Aisyah, tanah kita sudah tidak bisa lagi ditanami. Tak ada lagi hasil yang bisa kita ambil. Aku sudah berusaha, tapi mungkin sudah saatnya kita menyerah." Tangan Aisyah gemetar, hatinya tercekat. Selama ini, ayahnya selalu menjadi sosok yang kuat dan tak pernah menunjukkan kelemahan. Namun kini, dia melihat pria yang selama ini menjadi pilar keluarganya mulai runtuh. Aisyah tahu, jika ayahnya menyerah, maka harapan satu-satunya untuk keluarganya adalah dia. "Ayah, aku tidak bisa menyerah," kata Aisyah dengan suara yang tegar.
Aku akan mencari cara untuk melanjutkan sekolah. Aku akan bekerja, apapun yang harus kulakukan. Aku tak akan berhenti. Aku janji. Ayahnya memandangnya dengan mata penuh keputusasaan, tetapi ada sedikit harapan yang kembali muncul di wajahnya. Tapi, Aisyah, ini tidak mudah. Dunia ini tidak akan memberimu jalan yang mudah hanya karena tekadmu. Aisyah memegang tangan ayahnya dengan erat. Aku tahu, ayah, tapi aku tak akan berhenti berjuang. Aku akan membuatmu bangga. Aku akan tetap bersekolah dan suatu hari nanti, aku akan kembali ke desa ini untuk mengajar anak-anak, supaya mereka bisa meraih mimpi mereka, seperti yang aku lakukan. Dengan kata-kata itu, Aisyah bertekad untuk tidak menyerah. Dia tahu bahwa di balik setiap rintangan, akan selalu ada jalan. Namun, dia juga tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan penderitaan dan pengorbanan. Tapi, meskipun dunia menekan dan mimpi terasa semakin jauh, Aisyah tak akan berhenti berjuang. Aisyah memulai perjuangannya dengan tekad yang semakin bulat. Dia mencari pekerjaan apapun yang bisa membantunya mengumpulkan uang untuk biaya sekolah. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, dia sudah berada di ladang tetangga untuk membantu memanen padi, atau jika musimnya tiba, memetik buah dari kebun. Setiap kali tugas selesai, dia akan buru-buru pulang untuk mencuci pakaian dan menyiapkan makan untuk keluarga. Setelah itu, di malam hari, dia kembali membuka buku dan belajar di bawah cahaya temaram. Meski lelah, Aisyah tidak pernah mengeluh. Setiap keringat yang menetes, setiap malam yang terlewati tanpa tidur yang cukup, adalah harga yang harus dibayar untuk impiannya. Tapi, hidup tidak selalu berpihak pada orang yang berusaha keras. Hari demi hari, Aisyah merasakan tubuhnya semakin lelah, namun semangatnya masih terjaga. Namun, suatu pagi, tubuhnya tidak bisa lagi diajak bekerja. Aisyah jatuh sakit. Ayahnya yang khawatir segera membawa Aisyah ke dukun desa, yang menyarankan agar Aisyah istirahat total. Kamu harus banyak beristirahat, anakku. Kamu sudah terlalu lelah, kata dukun itu. Namun, Aisyah menolak untuk berbaring begitu saja. Aku harus tetap berjuang, ayah, ujarnya dengan suara yang lemah, tetapi tekadnya masih menyala. Namun, penyakit yang menyerang tubuhnya tidak bisa dianggap enteng. Tubuhnya semakin lemah, dan sakit itu tak kunjung hilang. Beberapa kali, dia pingsan saat sedang belajar, dan semakin banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh ibunya. Aisyah merasa terperangkap dalam lingkaran tanpa akhir. Setiap kali dia berusaha mengalahkan kelelahan, tubuhnya memberontak, mengingatkan bahwa manusia juga memiliki batas. Di tengah kesulitan itu, sebuah kabar datang yang membuatnya terhantam lebih dalam. Ibunya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, jatuh sakit. Penyakit yang diderita ibunya semakin memburuk, dan keluarga mereka tidak memiliki cukup uang untuk membawa ibunya ke dokter. Aisyah merasa hatinya hancur. Di tengah perjuangannya untuk meraih mimpi, dia harus melihat ibunya menderita tanpa bisa berbuat banyak. Ayah, aku harus berhenti, ucap Aisyah pada malam itu. Tangisnya tak bisa dibendung lagi. Aku harus mengurus ibu. Aku tak bisa terus berjuang jika keadaan kita seperti ini. Ayahnya, yang selama ini sangat tegar, tampak sangat lelah. Wajahnya penuh kecemasan. Kita tak punya pilihan, Aisyah. Dunia ini memang tak memberi kita kesempatan mudah. Tapi jika kamu berhenti sekarang, kita akan kehilangan harapan, dan itu yang tak bisa kita lakukan. Air mata Aisyah semakin deras. Namun kata-kata ayahnya memberikan secercah harapan. Ibu butuhmu, ayah butuhmu. Tapi aku tahu, aku harus terus berjuang. Aku tidak bisa menyerah. Aku tak akan berhenti berjuang. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Aisyah kembali melangkah, meski lemah dan terhimpit banyak beban. Baginya, berhenti bukanlah pilihan. Dia akan melawan segala sesuatu yang menghalangi, karena dia tahu, meski dunia bisa mematahkan tubuhnya, semangatnya tak akan pernah bisa dipadamkan. Hari-hari terasa semakin gelap bagi Aisyah. Sakit tubuhnya semakin parah, namun dia tetap bekerja tanpa henti. Ibunya semakin lemah,
dan ayahnya semakin terpuruk dalam kesulitan. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk berobat ke kota, dan meskipun hati Aisyah hancur melihat ibunya semakin terbaring, dia tidak bisa menghentikan perjuangannya untuk meraih impian. Setiap kali ia merasa tubuhnya tak mampu lagi bertahan, ia mengingat wajah ibunya yang selalu menyemangatinya, bahkan dalam keadaan sakit. Namun, satu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibunya tiba-tiba menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Aisyah dan keluarga mereka dalam kesedihan yang mendalam. Dunia seakan runtuh di hadapan Aisyah. Air matanya tak berhenti mengalir, namun dia tahu, dalam kepedihan ini, dia harus kuat. Ibunya yang selalu mendukungnya kini pergi, meninggalkannya untuk menghadap dunia yang keras dan penuh ujian. "Aku janji, Bu," bisiknya di dekat jenazah ibunya. Tangisnya begitu pilu. "Aku akan terus berjuang. Aku akan menjadi guru, seperti yang kau impikan. Aku tak akan berhenti." Tapi meski dia berusaha tegar, hidup semakin sulit. Ayahnya yang sudah berusia lanjut dan lelah, tidak bisa lagi bekerja keras seperti dulu. Keadaan semakin berat, dan Aisyah tahu, satu-satunya jalan untuk bertahan adalah pendidikan. Namun, uang untuk melanjutkan sekolahnya tak ada. Setiap hari, dia merasa harapannya semakin menipis, namun dia tidak bisa menyerah. Setiap kali pikirannya ingin mundur, dia ingat ibunya yang selalu berkata, "Jangan pernah menyerah, Aisyah. Harapan akan selalu ada selama kamu mau berusaha." Pada suatu sore, saat Aisyah sedang berjalan di tengah hujan menuju rumah, seorang wanita tua yang ditemuinya di jalan memberikan sebuah buku usang yang tampak sangat rawat. "Ini untukmu, Nak. Aku tahu kamu akan butuh ini untuk terus maju," kata wanita itu. Aisyah terkejut. Dia tidak mengenal wanita itu, tetapi mata wanita tersebut penuh dengan kehangatan dan keyakinan yang luar biasa. Bukunya adalah buku pelajaran yang sudah usang, tetapi Aisyah tahu itu adalah harta yang sangat berharga. Wanita itu berkata, "Tuhan memberi jalan melalui tangan orang lain. Jangan pernah merasa sendirian." Setiap malam setelah itu, Aisyah semakin tekun belajar dengan buku usang itu, berjuang melawan rasa sakit dan rasa kehilangan yang menggerogoti hatinya. Pada suatu pagi yang cerah, setelah berbulan-bulan berjuang, Aisyah akhirnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya ke kota. Meskipun perjalanan menuju kota itu penuh tantangan dan rintangan, Aisyah tetap melangkah dengan kepala tegak. Setiap langkahnya adalah bentuk penghormatan bagi ibunya yang telah tiada, bagi ayahnya yang masih berjuang, dan bagi dirinya sendiri yang tak pernah berhenti berusaha. Saat tiba di kota, Aisyah merasa seperti berada di dunia yang sangat berbeda, namun dia tahu bahwa disinilah impian itu bisa menjadi kenyataan. Dia harus belajar keras, menghadapi segala kekurangan, dan melawan rasa takut yang kadang datang menghinggapinya. Namun, dia tidak akan pernah menyerah. Aisyah tahu, meski jalan yang ia tempuh penuh air mata dan penderitaan, dia tidak akan berhenti berjuang. Karena dia percaya, pendidikan adalah kunci untuk membuka gerbang masa depan yang lebih baik, dan dia tak akan berhenti menapaki jalan penuh air mata itu hingga mimpinya terwujud. "Aku tak akan berhenti berpijar, karena hanya dengan cahaya ilmu, aku bisa menuntun jalan bagi mereka yang seperti aku," ujar Aisyah pada dirinya sendiri, sambil menatap masa depan dengan mata penuh harapan.